Saat lo klik untuk nonton video ini, gua asumsikan bahwa lo adalah seseorang yang saat ini sedang bekerja di sebuah perusahaan, di mana lo bekerja untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan lo sehari-hari, seperti kebutuhan makanan harian, membayar listrik, sewa rumah, dan kebutuhan lainnya. Well, untuk segmen cerita dan langkah hukum kali ini, yaitu tentang seorang perawat yang bekerja di sebuah rumah sakit swasta, di mana dia sudah bekerja di rumah sakit tersebut selama 8 tahun tanpa kontrak kerja. Umur perawat tersebut sudah mencapai 59 tahun. Nah, peristiwa yang terjadi pada si perawat adalah dia dipecat atau diberhentikan oleh pihak rumah sakit dengan alasan perawat tersebut sudah memasuki usia pensiun. Perawat tersebut dipecat tanpa adanya surat pemecatan atau surat pemutusan hubungan kerja dari pihak rumah sakit, dan hanya diberikan surat rekomendasi kerja serta gaji terakhirnya. Dari cerita singkat yang gua jelasin, mungkin hal yang sama sedang ataupun pernah lo alami. So, gua bakal sharing tentang langkah hukum apa sih yang bisa lo lakuin ketika hak yang seharusnya lo terima tapi tidak diberikan oleh pihak pengusaha, sedangkan lo sudah dipecat atau di-PHK oleh mereka dengan alasan sudah memasuki masa pensiun. Regulasi yang harus lo perhatiin adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tapi, fokus kita adalah pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan PP Nomor 35 Tahun 2021. Hal pertama yang harus lo lakuin ketika lo dipecat atau di-PHK secara sepihak adalah lo harus jumpai pihak pengusaha untuk berunding secara bipartit, karena hal ini diwajibkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Sederhananya, bipartit itu adalah lo jumpai pihak pengusaha dan ngomongin ke mereka tentang permasalahan yang terjadi antara lo sebagai pekerja dengan mereka sebagai pihak pengusaha untuk adanya jalan tengah atau untuk mencapai sebuah kesepakatan. Well, pada tahap bipartit ini, gua akan coba berikan dua opsi atau kemungkinan yang bakal terjadi. Opsi yang pertama adalah ketika terjadi kesepakatan dalam proses perundingan bipartit. Biasanya ketika adanya kesepakatan, maka akan ada perhitungan angka yang menjadi hak dari si pekerja. Mengenai hak pekerja karena PHK dengan alasan pensiun, kita bisa lihat dalam pasal 56 PP Nomor 35 Tahun 2021, di mana pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena alasan pekerja atau buruh memasuki usia pensiun. Maka pekerja akan mendapatkan pesangon sebesar 1,75 kali ketentuan pasal 40 ayat 2. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang pergantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat 4. Tentang contoh dan cara perhitungannya, mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Opsi yang kedua adalah ketika tidak adanya kesepakatan dalam perundingan bipartit. Lo harus ngelakuin perundingan tripartit. Nah, apa sih bedanya antara tripartit dengan bipartit? Perbedaannya adalah adanya penambahan pihak. Yang awalnya pada perundingan bipartit hanya ada pihak pekerja dan pihak pengusaha, perundingan tripartit ada penambahan pihak yaitu dari Disnaker atau Dinas Ketenagakerjaan setempat. Setelah lo lakuin perundingan bipartit dan tripartit tapi tidak ada solusi, maka langkah terakhirnya adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. So, itulah langkah-langkah hukum yang bisa lo lakuin ketika hak lo itu nggak diberikan oleh pihak pengusaha. Semoga apa yang gua sampaikan bisa mengedukasi dan bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di next video. Thank you.